Oke, kembali lagi ke Kopi Ratan Channel Bersama saya Nova. Rizal. Malam ini kita akan membahas sebuah profesi. Profesi apa Mas Rizal? ASN. Apa itu ASN? Nah, kebetulan teman kita ini profesinya ASN, Pak. Mas Hashim. Oh, Mas Hashim. Oke. Berarti kita bisa menanya lebih dalam lagi sebuah ataupun profesi ASN. Mari kita langsung. Apa itu ASN? Kita langsung tanya kepada narasumber ataupun teman kita, yaitu Mas Hashim. Mas, mau tanya, Mas. Monggo. Tanya, Pak. Proses Mas Hashim menjadi ASN itu seperti apa? Apakah melalui tes dulu? Apakah mengabdi dulu? Apa nggak tahu? Tapi sebelum masuk ke proses, kita lebih baik kenalan lebih jauh. Mungkin kita berdua, Rizal sama saya Nova, sudah dekat. Tapi kan pemirsa yang di rumah atau belum kenal siapa itu Mas Nur Hashim. Monggo, Mas. Proses menuju ASN itu seperti apa? Proses menuju ASN cukup lumayan lama, Mas. Sebenarnya saya lulus kuliah itu sejak tahun 2011 awal. Berarti sekolah dulu ya? Saya kuliah dulu, Mas. Kuliah dulu ya? Kuliah dulu, waktu itu sekolahan belum. Sekolah dinas? Awal-awal berdiri itu udah sekolah ikatan dinas, tapi sempet nggak tahu kenapa ceritanya umum. Terus yang terbaru ini saya dengar sejak 2010 udah mulai ikatan dinas lagi. Lah itu kan saya lulus sekitar 2010 kalau nggak salah. 1 tahun saya sempat menganggur. Wah, lama juga ya Mas ya? Lumayan lama. Kelontang-kelantung lah. Gembel. Wah, ASN gembel. Nah sempet temen udah ada yang jadi PNS duluan, ngabari ada tenaga kegiatan dalam artian membutuhkan tenaga. Tapi di situ menjelaskan tidak ada honor yang bisa diberikan dari dinas tempat dikarenakan tidak adanya anggaran. Lah berhubung saya sudah menganggur 1 tahun, saya ambil pekerjaan itu daripada menganggur di rumah juga malu sama orang tua, udah kuliah menghabiskan uang banyak. Ya saya ambil. Lah itu saya tidak mendapat bayaran sekitar 7 tahun. Wow, 7 tahun, bro. 7 tahun Mas Rizal. 7 tahun, bro. 7 tahun rak kamu gaji, bro. Tapi setelah 7 tahun ada penganggaran untuk tenaga kegiatan. Di situ saya bisa masuk dengan gaji. Berarti setelah 7 tahun ke 8 tahunnya saya mendapat bayaran sekitar 700.000 kalau nggak salah, Bro. 700.000. Tadi 7 tahun goreto 700.000. Genep 8 tahun nih 700. Tapi alhamdulillah lah. Lumayan. Nah, terus Mas, habis itu gimana, Mas? Habis itu 2016 dari sekolahan ada pola pembibitan. Berarti istilahnya ikatan dinas lah. Kalau sekarang ikatan dinas, saya dihubungi temen. Ada pola pembibitan, terus saya konfirmasi ke kepegawaian. Oke, terus saya melanjutkan hubungi teman, masukin data, saya melalui proses tes juga. Di BKN-nya langsung di Jakarta. Proses selama 7 tahun, 8 tahun 8 tahun untuk dapat uang. Terus 2016 proses tes. Habis itu terima. Alhamdulillah. Sekarang 7 tahun, 8 tahun baru PNS. Sempat nolak enggak Mas pas itu temen telepon itu? Ya. Ada penawaran seperti itu. Penawaran yang mana ini? Atau adanya instansi yang membutuhkan ASN atau awalnya tes kayak gitu. Kalau awal pertama sempat menolak karena tidak dibayar sama sekali dan sepeser pun.
Tapi untungnya dari kantor ada fasilitas mens lumayan lah, bisa mengirit. Saya mikir-mikir bro, kerja tapi rak dibayar, iya wes. Kerja ora dibayar. Ono lho, Tang kerja rak tahun. dibayar. Por wis, Pak. Nah, tapi prosesnya seperti ini menjadi PNS ataupun ASN saat ini enak enggak Mas sebagai ASN itu ataupun PNS Sekarang udah berapa tahun berarti yang sudah ASN? saat ini? 16, 17, 18, 19. Sekitar 5 tahunan Nah, kurang 5 lebih. tahun itu mesti. Menjalani PNS 5 tahun. Prosesnya 7 tahun. Berarti itu kurang lebih hampir 10 tahun, guys. 10 tahun lebih. Enak tapi Mas kayak gitu. Alhamdulillah harus dinikmati. Nah. Namanya rezeki. Nah, enaknya apa Mas? Enake dadi Enak ASN dadi iku ASN piye sih apa? Mas? Wong kadang kan posisine ini menyerempet sedikit Mas, menyerempet sedikit. Iya. Kan ada profesi satu yang dijalani Mas Hasim kan ASN. Ada profesi-profesi lainnya lah. Lah iki enaknya menjadi ASN itu seperti apa sih Mas? Sebenarnya gini, kalau ASN itu yang bikin kadang orang-orang sekitar itu bilang enak tuh setiap tanggal 1 itu pasti bayaran. Itu yang kadang bikin orang kepengin. Berarti menjurusnya adalah di gaji. Gaji. Tunjangan? Tunjangan juga. pasti ada, di luar gaji pasti ada. Nah, fasilitas apa aja sih Mas yang didapatkan ASN ataupun ini pengalaman Mas Hasim sendiri lah. Selama 5 tahun menjadi ASN itu fasilitas apa sih yang didapatkan? Kalau ASN Nah, gaji tetap, gaji tetap, tunjangan tetap. tunjangan tetap. Selain itu Mas, selain itu. Selain itu paling BPJS Ya BPJS mesti BPJS paling udah itu aja, nggak ada yang lain. profesi yang lain pun masih ada. Nggak ada. Cuman mungkin banyakan di luar sana adalah di pensiunnya Mas. Iya, lah itu apa nilai plusnya itu di situ. PNS itu kalau udah pensiun bisa dapat tiap bulan. Itu kan tapi saya dengar-dengar ASN itu kan nanti nggak dapat pesangon, nggak dapat pensiunan, dapatnya pesangon. Tapi kan itu baru wacana, belum direalisasikan. Oh gitu. Padahal ya selain PNS ataupun ASN pun kan profesi yang lain ada. Kemungkinan ada. Kemungkinan ada lah. Kemungkinan ada. Ada lah Banyak itu, lah kemungkinan banyak. Nah kenapa sih kok banyak lulusan-lulusan di luar sana? Ini sebagai pandangan aja, apalagi kan Mas Hasim yang mengalaminya ini. Kenapa sih posisinya ASN itu digemari ataupun disenangi oleh lulusan-lulusan yang di luar sana, Mas? Berarti tadi enaknya gaji, tunjangan, Jangan. dan fasilitas lainnya. Ya. Nah, terus sekarang- satu lagi pensiun. Pensiun. Paling pensiun. enak pensiun. Nah. Sekarang kenapa ya? Kenapa ASN ini menjadi idaman lulusan-lulusan? Nah, iku. Nah, Kenapa itu? Kenapa? Kadang setiap orang kan berpandangan lain-lain juga. Nah, Kan PNS kan kadang gimana ya? Apa namanya? Dipandang itu wah. tapi kan enggak di Nggak tahu. dalamnya kan enggak seperti itu juga, Mas. Oh, ternyata memang enak nggak enak ya Mas? Enak enggak enak. Tapi pernah nggak sih Mas, seorang Mas Hasim sendiri berpikiran menyesal? Dalam konteks menyesalnya itu, aduh berarti aku ojo dadi PNS lah, aku dadi opo ngono. Ibaratnya ngono. Pernah nggak sih Mas terbersit pikiran kayak gitu? Kalau menyesal sih tidak. karena bro. Tapi gimana ya? Namanya PNS itu kan gaji sama tunjangan kan udah pasti. Pasti. Nggak bisa lebih dari yang ditetapkan. Berarti kalau pengen sukses atau kaya jangan jadi PNS. Kalau sukses ataupun pengen kaya jangan jadi PNS. Tapi kalau profesi yang lain ya nggak tahu kita ya Mas Isa ya. Iya, Betul. Tapi gini Mas, kan Mas Hasim dengan perjalanannya itu atau prosesnya itu kan panjang sampai Panjang kurang sekali. lebih 10 tahunan.
Nah ini kan dengar-dengar ataupun baca-baca di berita, khususnya di berita-berita antara khususnya negaranya DW lah, Indonesia itu kan PNS atau ASN itu masih ada yang namanya dengar-dengar secara umur adalah jalur khusus. Jalur khusus itu seperti apa sih Mas? Mungkin kan ada teman-teman kita di luar sana masih belum tahu yang namanya jalur sebetulnya khusus. ada jalur khusus apa memang kalau mau daftar ASN itu memang transparan apa nane melalui tes apa lewat jalur khusus? Kalau dulu saya pernah mengalami. Sempat mengalami juga. Ditawari. Terima Mas, terima. Terima. Zaman itu dulu kan orang tua kan nggak mau pengen melihat anaknya menganggur kan, lulus sekolah menganggur kan nggak mau. Orang tua mana yang pengen anaknya menganggur habis kuliah, kan pengen anaknya yang terbaik. Ada temen orang tua bilang ini bisa mengusahakan. Nah itu sempat kepincut dan kena tipu. Wah, sempat kena tipu juga. Lumayan lah, nilainya lumayan, tapi pokoknya nolnya banyak lah. Nolnya banyak ya. Tapi itu sempat ibaratnya jalur khusus itu ada berarti Mas. Tapi menurut saya dulu memang ada. Dikarenakan tes CPNS dulu kan tertulis. Enggak computerized seperti sekarang. Tes CAT kan komputer. Bisa kapan sih Mas ibaratnya Muno kan seperti saya Rizal kan belum mengerti prosesnya Mas seperti itu. Lebih dalamnya seperti apa kan kita belum tahu Mas. Kalau proses CPNS sing saya pernah baca dan dengar itu harus untuk yang peraturan yang baru loh. Untuk peraturan yang baru itu harus melalui proses tes SKD, CAT, istilahnya CAT lah. Dan itu kan ada ambang batasnya. Itu berarti tidak bisa melewati jalur khusus Mas ya? Kemungkinan tidak bisa, tapi nggak tahu juga di luar sana. Kemungkinan berarti 50-50. Ada jalur yang bisa jalur khusus ataupun enggak, kita nggak tahu. Soalnya kan banyak sih Mas ya. Tapi saya sarankan bagi para calon pejuang CPNS sebaiknya ikuti proses yang ada aja, jangan yang melalui jalur khusus. Intinya berusaha. Karena rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki ono sing ngatur. Dirasa apa nrimo sing nawan-nawani wae duitmu tek tok. Sik ya. Mas Hasyim aja pernah ketipu, bukan hampir lagi ketipu. Dan nolnya banyak. Nolnya banyak itu kan berapa kita enggak tahu ya. Itu privasi tit kan kayak gitu Mas ya. Posisinya ya. Tit, satu aja jangan dua titnya ya. Bahaya itu. Bahaya. Kalau dua itu kan kita kan udah punya sendiri ya. Udah punya masing-masing. Ya, kayak satu aja ya. Bahaya. Jangan dua, bahaya lah. Oh iya Mas. Iya. Ini kan posisinya Mas Hasyim sendiri kan udah berkeluarga nih Mas. Nah, alhamdulillah udah. Ada pertanyaan Pak. Lah. Biyen Mas, pas zamane sampean pacaran karo bojone sampean. Lah, mertuane sampean kuwi kudu mengharuskan lah nek Mas Hasyim kudu PNS. Waktu itu dulu kan waktu saya nikah itu belum PNS. Menurung PNS. Belum PNS. Malahan sempet kalau nikah sempet pengen keluar karena 700.000 kan nggak cukup buat penghidupan. Tapi lah itu namanya rezeki nggak ada yang tahu. Begitu saya nikah jarak 1 bulan ada tes CPNS yang diselenggarakan oleh sekolah kedinasan. Jadi alhamdulillah rezeki. Jadi mertuane sampean tidak mengharuskan PNS. Tidak, Bro. Jadi kono mertua sing kono. Mertua sing kono njaluk PNS. Calon mertua. Karena sing seragam ojo PNS. Sangat memberatkan. Melaske yang lanang. Wedoke ora payu. Melaske anake profesine yang selain PNS. Maksudnya berarti dalam konteks pribadinya Mas Hasyim sendiri kan seperti mertua tidak mengharuskan. Tidak. Calon istri dulu juga tidak mengharuskan ataupun keluarga sendiri juga tidak mengharuskan. Tidak mengharuskan. Ya syukur alhamdulillah kalau seperti itu. Ini buat teman-teman yang di rumah sana
mungkin profesi ASN ataupun pegawai khususnya di ataupun pemerintahan ataupun di instansi terkait, mungkin pandangannya teman-teman semua di sana enak, tapi kan perjuangannya itu loh, seperti yang tadi Mas Hasim cerita, kita tidak tahu ceritanya teman-teman di luar sana, nantinya ceritanya Mas Rizal seperti apa ceritanya saya sendiri seperti apa. Ya mungkin sempat Mas Rizal ya, ada pandangan pengen jadi ASN lah, karena itu mungkin tuntutan calon-calon mertua atau calon-calon pasangan ataupun calon orang tua kita sendiri. Tapi belum tentu ya Mas Hasim. Iya. Ibaratnya mungkin ASN kerjanya enak, pensiunannya entuk, mungkin enaknya di situ. Tapi dalam prosesnya Mas Hasim ya. Prosesnya lumayan. Prosesnya yang belum, ibaratnya teman-teman saya sendiri ataupun Mas Rizal sendiri belum melewatinya. Semoga nyusul lah. Semoga. Dan teman-teman di luar sana ataupun teman-teman khususnya yang cowok-cowok seperti tetap berjuang. Cobalah profesi apa aja. Jangan langsung fokus dengan ASN, karena ASN belum tentu bisa menghidupi kalian semua. Ora kudu PNS. Jo Celiane so aku yo durung PNS. Mas Rizal apalagi ya odo loro. Loro ya untuk. Tapi perjalanannya kita pengen tahu Mas, perjalanannya itu posisinya Mas Hasim. Bro. Mas kopi sewa ngorong. Dewa ora kopi se. Tekok wae ora ono jedane. Itu keluarganya ikut ke sini atau enggak? Untuk sementara keluarga di kampung. Oh. Kampung halaman. Kampung halaman. Apa kampung orang? Kampung halaman. Oh, kampung orang ya ono. Di situlah seenaknya ataupun pahitnya menjadi seorang PNS. Ini satu pertanyaan terakhir Mas. Di keluarga sendiri mungkin mendukung. Iya. Ataupun mertua sendiri mendukung, istri sendiri mendukung. Sempat nggak sih Mas awal-awal menjadi ASN itu ada pro kontra ataupun yang menilai ASN itu sekitar Mas Hasim sendiri seperti apa Mas? Pro kontranya Mas? Sekitarnya loh, ini jangan bahas keluarga. Gini, biasa nih kalau masyarakat sekitar kan memandang PNS atau ASN itu gimana ya istilahnya, menjatuhkan seperti apa itu? Berarti kerjanya seperti itu enak sekali, bisa bayaran tiap tanggal 1, nggak berpikir apa-apa kan kayak gitu. Tapi biasanya tidak tahu perjuangannya seperti apa, kan tidak tahu juga. Kerjane ra ngerti. Kan kadang kan orang seperti itu biasanya itu ASN yang di bagian pelayanan. Kadang kan kita misalkan kita mengurus KTP atau mengurus di kelurahan atau di kecamatan, bilangnya lama padahal nggak ada pekerjaan. Nah di situ kadang kan kita terbentur dengan aturan-aturan dan birokrasi yang berbelit-belit, juga seperti itu. Tahunya seperti itu berarti ibaratnya masyarakat sekitarnya khususnya Mas Hasim sendiri kan sebagai ASN pro kontranya seperti itu. Pro kontranya seperti itu. Kadang masyarakat memandangnya itu gimana? Ada yang positif, ada juga yang negatif. Yang positif juga ada banyak. Kadang kan kita di masyarakat kan, oh itu yang namanya PNS, berangkat pagi, pulang sore, tiap tanggal 1 gajian. Padahal selain profesinya ASN atau PNS, ada loh yang pulangnya jam 4 ataupun pulang jam 5 atau berangkat jam 7 pulang malam kan ada sih Mas ya. Banyak di situlah. Oke, mungkin malam hari ini kita cukupkan obrolan ngopi kita santai. Terima kasih Mas Hasim sudah bisa bercerita pengalaman banyak dengan teman-teman yang di luar sana, khususnya saya dan Rizal. Makanya pengen jadi PNS, oke lah Mas Rizal ya.
pingin boleh juga, tapi belum tentu juga ke depannya kita seperti apa. rezeki ono sing ngatur. Rezeki santai harus santai kalem. tetap ikhtiar untuk teman-teman yang di luar sana. Yang mau berjuang jadi PNS tetap ikhtiar, tetap berjuang, berdoa, berusaha, belajar. Ya rak? Jangan lewat jalur khusus. Aja. Mungkin sekian malam hari ini obrolan santai kita, ngopi-ngopi kita bersama Kopi Channel. Di mana Kopi Channel itu teman-teman bisa subscribe ataupun komentar di bawah biar bisa melihat ataupun menayangan video selanjutnya di lain waktu. Kita hanya memberikan inspirasi aja bahwa profesi ASN belum tentu merubah hidup kita lebih baik. Ya, itu. Betul. Jadi silakan teman-teman yang di luar sana mau menjadi ASN boleh, mau menjadi apa juga boleh, yang penting jangan menjadi orang rebahan di rumah. Rebahan dapat hasil tidak masalah, itu adalah orang sukses. Selamat malam dan sampai jumpa di video-video berikutnya, entah itu video apaan tuh. Sebelum tutup kita ngopi dulu. Ngopi. Monggo.